Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel Cinta Story. Sekarang kita lanjut ke episode 47, Bayang-Bayang Pelakor. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya. Bayang-Bayang Pelakor episode 47. Assalamualaikum, hai bro, ucap Radit saat masuk ke dalam ruang kerja Aska. Aska yang duduk sambil merapikan beberapa dokumen di atas mejanya kemudian melihat ke arah Radit yang sedang berjalan menghampirinya. Waalaikumsalam. Kamu kenapa kesini? Sudah capek di rumah? Tanya Aska yang kemudian melanjutkan pekerjaannya. Memangnya kenapa kalau aku kesini? Kamu takut ya kalau posisimu digantikan olehku? Jawab Radit bercanda. Aku tidak pernah takut soal itu. Kamu kenapa kesini? Cuma mau lihat-lihat, kangen, atau mau bantuin aku? Ucap Aska yang tidak terlalu memperdulikan kehadiran Radit. Dia tetap fokus pada pekerjaannya. Aku punya kabar baik untuk kamu. Kamu pasti senang mendengarnya. Ucap Radit tersenyum, lalu duduk di kursi depan meja Aska. Aska menghentikan pekerjaannya. Dia lalu melihat wajah Radit dengan serius setelah mendengar perkataan Radit. Kabar tentang apa? Aku akan kasih tahu kamu, tapi kamu harus janji dulu. Kamu mau ajak aku jalan-jalan di kota ini. Aku mulai bosan di rumah. Mau pergi sendiri tapi rasanya kurang semangat. Belum lagi aku tidak mengerti harus pergi kemana dan di mana tempat yang bagus. Kamu pergi sama mama saja. Aku sibuk. Pekerjaanku banyak. Tolak Aska lalu kembali melihat beberapa lembar kertas putih di atas mejanya dan berniat tak menghiraukan Radit. Dia berpikir bahwa ini pasti hanya akal-akalan Radit saja agar dia mau menemaninya pergi. Baiklah, padahal aku mau bilang kalau papa sudah setuju menunda pernikahanmu dan memberikan kamu waktu lagi. Dan sekarang papa menyerahkan keputusan padamu. Tapi karena kamu menolak menemani aku jalan, aku akan kasih tahu papa agar pernikahanmu tidak jadi ditunda. Apa? Kamu serius? Aska langsung berdiri, melihat wajah Radit dengan wajah berseri-seri. Tidak, akan kukatakan kembali pada papa agar pernikahanmu dipercepat saja. Ucap Radit lalu berdiri, dia hendak pergi. Aska pun langsung berdiri dan menghampiri Radit. Kamu mau kemana? Aku akan ajak kamu ke tempat-tempat yang bagus di kota ini. Ucap Aska tersenyum. Dia merasa sangat senang karena Radit telah membantunya. Dia tak ingin jika Radit malah mengatakan hal lain lagi pada papanya. Tidak, aku berubah pikiran, jawab Radit. Ayolah, kamu jangan marah begitu. Masa begitu saja sudah marah? Aku tadi cuma sengaja. Kapan lagi aku bisa membuat kamu kesal kan? Ucap Aska tertawa. Alasan kamu? Ya sudah, kapan kita pergi? Tanya Radit. Nanti sore saja. Atau besok juga tak masalah. Aku bisa tidak masuk dulu seharian. Oke. Radit, makasih ya. Apa-apaan kamu? Kita ini kan saudara. Tidak ada kata maaf, terima kasih dan juga maaf. Sudah seharusnya kita saling bantu.
Lagian, kamu jadi pria gak gentle banget. Masalah wanita saja gak bisa. Sudah deh, kalau begitu kamu pulang sana. Jangan kesini lagi. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dari luar. Aska dan Radit melihat ke arah pintu. "Masuk," ucap Aska. Siska membuka pintu dan berjalan masuk. "Maaf, saya tidak tahu kalau ada tamu," ucap Siska. "Tidak masalah. Ada apa?" tanya Aska. "Saya disuruh menyerahkan ini," ucap Siska sambil menyodorkan sebuah map pada Aska. "Oh ya, makasih. Kamu boleh pergi sekarang." Siska hanya mengangguk dengan ekspresi datar lalu keluar dari ruangan Aska. Baginya melihat Aska saja sudah membuatnya bahagia. "Dia siapa?" tanya Radit saat Siska keluar. "Siapa lagi kalau bukan karyawan di sini?" jawab Aska, lalu kembali duduk di kursinya. "Namanya siapa?" "Emangnya kenapa kamu nanya terus?" "Dia cantik dan polos. Dia wanita yang beda. Aku penasaran sama dia," ungkap Radit. Aska tertegun mendengar perkataan Radit, namun dia tak ingin menghiraukannya. "Semua wanita cantik juga kamu naksir. Mana pernah kamu serius?" "Aku serius. Wanita yang barusan itu, dia beda. Namanya siapa? Kalau perlu sekalian nomor handphonenya," ucap Radit. "Itu privasi karyawan. Sudahlah, kamu lihat kan, aku masih banyak pekerjaan. Kamu pulang sana," pinta Aska. Radit menghembuskan nafas. "Baiklah. Kalau kamu tidak mau kasih tahu, aku akan cari tahu sendiri," ucap Radit. "Terserah, keluar sana." Radit lalu keluar dari ruangan Aska. Sementara Aska terdiam dan berpikir tentang apa yang baru saja Radit katakan. "Apa Radit benar-benar tertarik pada Siska ya?" ucap Aska. Dia khawatir jika benar Radit tertarik pada Siska. Radit adalah pria yang tak pernah serius pada wanita. Dia bahkan tak pernah menjalin hubungan yang lama dengan pacarnya. Dia selalu memilih wanita yang cantik dan juga seksi. Jadi bagaimana mungkin Siska menjadi pilihannya? "Ah, sudahlah, Radit tidak mungkin tertarik pada Siska," ucapnya lagi, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Baru saja dia ingin fokus pada pekerjaannya, Rania tiba-tiba datang sambil menangis. "Aska," ucap Rania yang menghampiri Aska. "Rania?" Aska langsung berhenti, berdiri sambil melihat Rania yang sedang menangis sesenggukan. Tak hentinya Rania mengusap air matanya namun tetap saja menetes. "Kamu kenapa, Rania?" tanya Aska. "Aku yang seharusnya tanya, kamu kenapa? Ada apa sampai kamu tega menunda lagi pernikahan kita?" ucap Rania dengan kesal. "Maafkan aku, Rania. Aku terpaksa. Aku tidak ingin menikah saat hatiku masih belum bisa menerima kamu seutuhnya." "Kamu jahat, Aska. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu akan mencintai aku, dan kamu sendiri yang menerima pernikahan kita. Lantas sekarang kamu seenaknya menunda tanpa bertanya dulu padaku. Kamu anggap aku apa? Kenapa tidak sedikit pun kamu mengerti perasaanku?" "Rania, dengarkan dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku hanya minta waktu. Aku hanya ingin saat kita menikah nanti aku sudah mencintai kamu. Jadi aku menikahi kamu karena cinta, bukan lagi karena terpaksa.
Aku tidak bermaksud menunda atau membatalkan. Aku hanya minta waktu untuk memikirkan semuanya dan menjalani dulu sebelum menikah. Jadi maksud kamu mau menggantung hubungan kita? Menikah tidak, batal juga tidak. Kamu hanya mau mempermainkan aku kan? Ini semua pasti karena Siska. Mana Siska? Aku akan kasih pelajaran sama dia, ucap Rania yang semakin tak bisa mengendalikan emosinya. Rania, kamu tenang dulu, ucap Aska. Tiba-tiba saja Siska membuka pintu ruangan Aska. Dia lupa mengetuk sebelum masuk terlebih dahulu. Rania langsung menarik tangan Siska dengan kasar. Sini kamu, ucap Rania marah. Apa-apaan sih, sakit, ucap Siska yang berusaha melepaskan tangannya. Aku akan kasih pelajaran sama kamu. Beraninya kamu berusaha merebut calon suamiku, ucap Rania. Kamu kenapa marah-marah? Aku tidak ada urusan sama kamu. Aku kesini cuma mengantarkan berkas ini. Aku tadi lupa membawanya. Rania, Siska tidak salah apa-apa. Dia bahkan tidak tahu masalah kita, ucap Aska. Kamu jangan membela dia terus. Kamu jahat, Aska. Aku cinta sama kamu. Aku sudah banyak berharap, tapi kamu malah menghancurkan semuanya. Rania, bukan maksud aku seperti itu. Aska memegang kedua pundak Rania lalu menatapnya. Sementara Siska terdiam melihat Aska. Hatinya seakan teriris. Dia lalu memutuskan untuk langsung keluar dari ruangan tersebut. Kamu mau kan kalau kita jalani dulu sebagai kekasih? Aku ingin kita saling mengenal dulu satu sama lain, ucap Aska serius sambil menatap Rania. Rania terdiam menatap mata Aska. Dia tak ingin kehilangan Aska, pria yang sangat dia cintai itu. Satu-satunya cara hanya menerima keinginan Aska. Lagi pula Aska tak memutuskan hubungan dengannya. Aska tetap memilih untuk melanjutkan hubungan mereka sampai tiba saatnya Aska menerima pernikahan tersebut. Rania, kenapa kamu diam saja? Kamu mau kan jalani semuanya dulu sama aku? Aku tidak bermaksud meninggalkan kamu begitu saja. Aku hanya ingin berusaha agar aku bisa mencintai kamu, ucap Aska. Rania hanya mengangguk, lalu memeluk Aska. Aska pun dengan ragu membalas pelukan Rania juga. Aska bernafas lega, setidaknya dia tidak harus menikah dengan Rania dalam waktu yang dekat ini. Andai saja dia mampu untuk langsung membatalkan pernikahannya saja dan Siska kembali padanya. Tapi dia merasa hal itu terlalu ekstrem. Sama halnya dia langsung memberontak. Alih-alih jika papanya menerima, dia membatalkan seenaknya. Bisa jadi papanya malah mempercepat pernikahannya. Dia juga masih punya hati terlebih lagi ada hati yang harus dia jaga, yaitu perasaan Rania. Nantikan episode selanjutnya, tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.